Kita tahu watak PKI Presiden Jokowi yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung. Saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke. Saya nggak percaya. PKI itu yang dibubarkan tahun 65, 66. Saya lahir tahun 61. Apa ada aktivis PKI balita? Kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Sebabnya saya dari awal berkoar-koar saya di TV. Komunisme itu sudah bangkrut. Komunisme itu sudah bangkrut. Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong, ada aturannya. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti-kanan. Dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah. Anda tidak punya bukti jelas itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Pak Jokowi maju dari sini, maju waktu jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Kok nggak ada? Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan wong kuplak. Konteks zaman sekarang, komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada orang-orang yang anak PKI dalam inner circle kekuasaan, Maju di gubernur PKI. Siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lu coba. Kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI bisa jadi suku. Jangan isu-isu, lihat gagasannya apa, idenya apa, artinya apa. Dalam kontestasi politik itu yang diadu adalah adu program, adu gagasan, adu ide. Saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap gitu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini keluar ini, nggak ada urusan gitu. terasa sekali hawa hawa komunisnya. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Guru Besar Universitas Pertahanan atau Unhan, Profesor Salim Said mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan isu yang mengatakan Presiden Jokowi memiliki hubungan dengan PKI. Ya, belakangan ini Jokowi dikabarkan seperti memiliki hubungan erat dengan PKI. Bahkan tak sedikit yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan antek dari PKI. Kendati demikian, Profesor Salim Said mengungkapkan bahwa tudingan soal Jokowi PKI atau komunis tidak dapat dibuktikan, atau setidaknya belum ada bukti yang mendukung tudingan tersebut. Hal itu saat Profesor Salim diminta tanggapan oleh Refli Harun soal fenomena yang terjadi saat ini, di mana rezim pemerintahan Jokowi terkesan alergi terhadap kelompok kanan. Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI, komunisme, saya nggak percaya, kata Prof. Salim Said saat berbincang dengan Refli Harun dalam tayangan video YouTube Rabu 22 September 2021. Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke, saya nggak percaya. Disinggung pula oleh Refli Harun soal munculnya istilah-istilah radikalisme hingga kadrun yang kian menguat di era Jokowi. Profesor Salim mengatakan bahwa beban berat Jokowi saat menjadi presiden adalah dengan tuduhan sebagai kawan PKI. Saya mau bilang bahwa beban yang dipikul Jokowi saat menjadi presiden adalah dituduh PKI, ujarnya. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Ia mengatakan bahwa jika memang Jokowi ada hubungan keluarga dengan PKI, maka silahkan untuk dibongkar saja dan buktikan. Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, coba aja dibuka, tegas dia. Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Ia pun menegaskan bahwa soal isu Jokowi PKI selama ini hanyalah sebatas isu yang dihembus kencang namun tak pernah ada pembuktian. Mengenai isu Jokowi PKI dan awal munculnya isu tersebut, seperti dilansir CNN Indonesia 11 Desember 2018 lalu,
Politikus Partai Bulan Bintang atau PBB, Lanyala Mahmud Mataliti, mengakui dirinya menyebar fitnah bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI, pemeluk agama Kristen maupun keturunan Cina. Hal itu disampaikan karena mengaku risau terhadap isu-isu miring yang diarahkan kepada Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Pertama kali saya begitu mau mendukung Pak Jokowi, saya datang ke beliau. Saya minta maaf bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI, saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, Cina, kata Lanyala saat ditemui di kediaman Ma'ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas, tapi saya sudah minta maaf. Mantan politikus Partai Gerindra itu saat ini diketahui telah mendukung paslon nomor urut 1 dalam Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam dunia politik, karir Lanyala bersama Gerindra padam setelah ia mundur pasca gagal mencalonkan diri pada Pilgub Jatim 2018 lalu. Kala itu, Lanyala pun ikut meributkan soal mahar untuk menjadi cagup jagoan Gerindra di Jatim. Di kediaman Ma'ruf, Lanyala pun mengaku dirinya turut menyebarkan tabloid obor rakyat di wilayah Jawa Timur dan Madura yang marak di Pilpres 2014 lalu. Tabloid obor rakyat sendiri terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan judul Capres Boneka dengan cover utama karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarno Putri. Majalah itu pula yang menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Meski demikian, Lanyala mengaku telah minta maaf langsung kepada Jokowi beberapa waktu lalu dan bersedia untuk mendukungnya di Pilpres. Akhirnya saya datang ke beliau dan saya sampaikan saya mau minta maaf 3 kali. Alhamdulillah dimaafkan. Ya sudah, kata mantan ketua umum PSSI tersebut. Tak hanya itu, Lanyala mengatakan dirinya kini mengenal Jokowi sebagai seorang muslim yang taat beribadah dalam kesehariannya. Ia pun mengklarifikasi dengan tegas bahwa Jokowi bukanlah seorang PKI atau Kristen seperti yang ia tuduhkan dulu. Karena saya bukan oposisi, waktu itu wajar saya bilang gitu karena oposisi. Oposisi kan apa aja dihajar lawannya. Karena sekarang saya bukan oposisi, saya harus tobat, kata dia. Karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Lanyala mengaku heran apabila banyak orang yang masih percaya terhadap isu Jokowi merupakan PKI dan keturunan Cina. Ia lantas menegaskan bahwa orang tersebut bodoh karena sudah gelap mata dalam melihat kenyataan yang sebenarnya. Kalau orang percaya itu saya anggap orang bodoh saja. Saya anggap dia pertama, dia sudah cinta pada calon dia. Kan kalau kita sudah gelap mata ya sudah ditutup matanya, kata Lanyala. Kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini ini, nggak ada urusan, dia tutup seperti itu. Kita tahu watak PKI Presiden Jokowi yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung. Saya nggak percaya dia itu PKI komunis. Oke. Saya nggak percaya. PKI itu yang dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61. Apa ada aktivis PKI balita? Kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI, PKI, PKI? Buktikan dong, ada aturannya. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti-kanan. Dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah. Anda tidak punya bukti jelas itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Kamu sudah menyinggol Pancasila, bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek. Ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri?
konteks zaman sekarang. Komunisme gaya baru itu sedang bangkit. Jangan isu-isu, lihat gagasannya apa, idenya apa, artinya apa. Dalam kontestasi politik itu yang diadu adalah adu program, adu gagasan, adu ide. Saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap gitu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini, nggak ada urusan dia tuh.